Simulasi produk sains informasi pada tahanan luaran wajib penetapan Profesor Yafnarius, jurusan Sains Informasi Universitas Andalas, bersama mahasiswa Sabina Tamimi. Simulasi ini dilakukan oleh Filiarini Faira, absen 12, BP 18/5/2001, mahasiswa jurusan Sains Informasi Universitas Andalas. Aplikasi ini berjalan di lingkungan database MySQL. Yang pertama dilakukan yaitu terinstalasi MS4W. Dengan cara pertama mengunjungi situs ms4w.com, lalu tepat pada bagian load MS4W ada pilihan versi zip atau exe. Di sini saya memilih versi exe, maka jika dibuka akan tampil sebagai berikut. Di sini pilih agree, lalu klik next. Dan klik next juga di sini. Lalu pas APC portnya itu 80 dan klik install. Maka proses instalasi berjalan dan tunggu hingga selesai. Lalu yang kedua itu terinstalasi MySQL 8. Dilakukan dengan cara mengunjungi situs seperti di gambar berikut. Lalu pilih pilihan download, dan karena saya sudah mendownloadnya, maka akan tampil sebagai berikut jika mengeklik installer tersebut. Tunggu, lalu akan tampil sebagai berikut. Klik next pada bagian ini. Pada bagian ini pilih custom, lalu klik next. Di sini kita memilih apa saja yang dibutuhkan. Lalu proses instalasi yang dibutuhkan tersebut berjalan. Jika sudah selesai, klik next. Lalu di sini klik next. Di sini pilih pilihan standalone MySQL Server. Klik next. Di sini klik next. Dan juga klik next pada alternative metodenya, di mana kita memilih use strong password encryption. Di sini kita membuat password untuk SQL 8 ini. Password untuk memasuki aplikasi tersebut. Klik next. Di sini klik execute. Lalu instalasi selesai dan klik finish. Yang ketiga yaitu tahap import database MySQL 8. Dilakukan dengan cara membuka MySQL Workbench, maka database berikut tampilannya. Lalu pilih bagian database ini seperti gambar berikut dan klik connect to database. Maka akan tampil tampilan ini. Lalu klik OK dan masukkan password yang telah diinputkan pada bagian download installer tadi. Klik OK, maka akan tampil tampilan sebagai berikut. Jika ingin mengimport database, maka kita membuat database terlebih dahulu. Dilakukan dengan cara membuat query create database Bukit_tourism 1 misalnya. Lalu jika sudah buat database, klik server ini dan pilih pada data import. Maka akan tampil bagian seperti berikut. Pilih import save content file, lalu cari dan pilih file database tersebut. Misalnya ini bkt_tourism1.sql. Dan juga pada default target schema, pilih database yang dibuat tadi. Lalu pada import progress, klik start import, dan import akan berjalan. Jika import tersebut telah selesai, maka kita bisa mulai database yang telah diimport tersebut. Terdapat 67 tabel di dalamnya, seperti tabel-tabel berikut ini. Selanjutnya itu demo aplikasi.
Untuk memulai aplikasi ini, pertama-tama kita mengaktifkan Apache MS4W melalui service. Kita buka service, lalu pilih Apache MS4W Web Server dan klik Start. Maka MS4W telah diaktifkan. Lalu setelah itu, klik localhost /ss, dimana ini merupakan nama folder program kita. Lalu di sini klik hotel dan pilih. Maka akan tampil LAN awal yaitu indeks sebagai berikut. Terdapat hotel dan absen, name dan nama. Jika di sini terdapat legend, lalu ada manual position, tempat menentukan posisi kita di mana dengan manual. Lalu ada juga current position, posisi kita sekarang. Lalu di sini juga ada popular hotel, terdapat Hotel Gitanoki, Royal Denai, Novotel, dan Capago. Dan jika kita mengklik salah satunya, maka akan muncul detail information dari hotel tersebut beserta gambarnya dan juga informasi lengkapnya. Info yang terdapat dalam hotel tersebut juga ada dan peta pada hotel tersebut. Lalu klik list hotel, maka terdapat hotel-hotel yang ada Bukit Tinggi sebagai berikut. Misalnya Hotel Bunda, ini akan menampilkan info nearby dan juga location. Ini misalnya location dari Hotel Bunda tersebut. Lalu ada juga button local transportation untuk rute angkot pada Hotel Bunda tersebut dan angkot apa saja yang melewati Hotel Bunda tersebut. Misalnya kita ingin melihat jalur angkot pada angkot terminal ini, maka akan tampil sebagai berikut. Di sini adalah Hotel Bundanya, dan kita akan berjalan sampai titik A ini untuk pergi ke angkot tersebut. Lalu ini kita bisa melihat bagaimana informasi dari angkot terminal tersebut. Selanjutnya, pada info ini terdapat pilihan nearby. Nearby ini berguna untuk mengetahui apa saja yang berada di sekitar hotel Bunda tersebut. Misalnya kita ingin melihat souvenir yang ada di dekatnya, maka nyalakan radiusnya. Terdapat beberapa souvenir di sekitarnya, seperti tangkele, same, kayak gitu. Kayak kutu informasinya sebagai berikut. Lokasinya di sini dan juga bisa angkotnya. Misalnya Ambacang. Ini adalah jalur angkot dari Sikek Kutu. Lalu setelah itu, setelah nearby ada juga pilihan info. Di sini untuk detail information dari hotel tersebut. Terdapat nama, alamat, kontak person, syarat menginap, musola, tipe, fasilitas, ruangan apa saja, dan juga info di hotel tersebut. Ada juga gambar untuk menjelaskan pada kita bagaimana hotel tersebut, dan juga peta dari hotel tersebut. Lalu di sini ada rute. Di mana kita rute dari posisi kita ke hotel tersebut. Jadi kita memposisikan posisi kita terlebih dahulu, misalnya di sini. Lalu kita ketik route ini. Maka terdapat jalur dari posisi kita ke hotel tersebut.
Selanjutnya ada hotel around you. Posisi kita di sini, maka kita bisa melihat hotel apa saja di sekitar kita. Dalam radius 100 meter, terdapat beberapa hotel berikut. Dan jika dikecilkan radiusnya, maka terdapat hotel-hotel ini. Selanjutnya ada pencarian. Bisa berdasarkan nama, alamat, dan tipe. Misalnya berdasarkan nama, hotel Loki, maka akan muncul tampilannya. Lalu misalnya berdasarkan alamat, misalnya di Jalan Kesehatan. Jika dicari maka terdapat hotel berikut ini. Lalu jika berdasarkan tipe, ada gang hantu bintang 2, 3, 4, guest house, dan mati. Misalnya bintang 4, maka akan muncul hotelnya. Selanjutnya kita akan pergi ke halaman admin dengan cara mengklik login ini. Maka akan tampil tampilan sign in dan ketikkan username dan passwordnya sebagai berikut. Lalu klik sign in, maka akan tampil tampilan admin sebagai berikut. Pada halaman awal terdapat list hotelnya. Di sini kita bisa melihat list hotel dan mengelolanya. Pada detailnya dapat dilihat ada gambar-gambar dan juga terdapat bagian untuk upload picture-nya. Di sini juga dapat untuk mengelola fasilitas dan ruangan pada hotel tersebut dan untuk menambah info. Misalnya di sini untuk mengelola fasilitas, klik set facility. Maka akan tampil list-list fasilitas yang ada. Maka jika dipilih misalnya fitness dan basketball, klik save. Maka pada hotel villa tersebut telah ada fasilitas basketball dan fitness. Lalu pada pengelola ruangan, misalnya kita ingin mengubah ruangan ekonomi ini, kita akan mengubah harganya menjadi 350.000. Klik save. Maka pada ekonomi telah berubah harganya menjadi 50.000. Di sini juga bisa mengedit data. Misalnya hotel villa 2100. Lalu klik save. Maka data telah berubah. Di sini telah mengganti nama menjadi hotel villa 2100. Kita juga bisa menghapus info dan menambah info. Misalnya menambah info, ini info post information, maka informasi telah bertambah dan bisa juga di delete. Maka info tadi telah tidak ada atau telah dihapus. Lalu di sini ada upload picture dengan cara klik choose file. Lalu pilih foto. Misalnya foto ini dan klik upload. Maka foto tadi telah ditambah seperti berikut. Di sini juga bisa mengolah fasilitas, misalnya update, delete, dan menambah. Bisa juga mengganti password dan mengolah user. Sekian penjelasan mengenai program sistem informasi pada hotel. Mohon maaf jika ada kesalahan.